Kita punya pertanyaan pertama buat Pak Vivin. Apa kabar dulu Pak Vivin? Baik. Ya, langsung tanya aja nih kita. Enak tuh, ambience kayak di kafe Pak soalnya gitu. Jadi pengennya bawaan nanya gitu. Apa kabar Pak Vivin? Baik. Semoga baik-baik aja ya. Pak Vivin, ini kita di episode perdana nih, kita mau ngomongin banyak hal terkait penanaman modal, investasi, keuangan gitu sama Pak Vivin nih. Kita mau berguru pola pikir Pak Vivin seperti apa. Ya. Yang pertama kali yang terbesit sama saya nih, Pak Vivin udah 19 tahun lebih, udah 20 tahun lebih ada di dunia investasi, dunia keuangan gitu. Nah kira-kira sebenarnya apa sih yang membuat Pak Vivin tertarik nih di ranah aset manajemen terutama ataupun reksadana? Boleh Pak cerita sedikit ke kita Pak? Sebetulnya saya masuk ke dunia investasi ya. Dalam hal ini adalah perusahaan aset manajemen dan reksadana itu nggak sengaja. Jadi saya masuk ke PT PNM Investment Management itu sebuah perusahaan manajemen investasi itu di 2001. Itu saya nggak kenal sama sekali tentang reksadana. Jadi kecemplung aja gitu loh. Nggak sengaja saya diajak teman untuk interview di sana, akhirnya keterima. Ya mulailah saya di situ mengenal produk-produk investasi seperti reksadana. Jadi dari situ saya melihat bahwa menurut saya investasi itu adalah solusi untuk menjawab dua masalah. Nah, Oke, apa tuh Pak? Iya. Yang pertama Pak? Ini menyambung dari ketertarikan saya di dana aset manajemen dan reksadana. Ya. Jadi yang pertama investasi itu adalah menjawab kebutuhan kita sejak dini. Oke. Contohnya aja. Ya. Ketika kita sekolah. Ya. Itu kan ada biaya tuh. Betul. Orang dari tua kita TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1 lah. Yes. Nah itu kan orang tua kita itu membiayai pendidikan kita. Ya. Nah itu sebetulnya orang tua kita itu berinvestasi ke kita. Iya. Iya kan? Betul Pak. Agar kita punya value, punya knowledge depan. Iya betul. Jadi ketika sudah masaknya untuk bekerja, di situ kita ada value nih, pendidikannya sampai sejauh mana, SMA atau S1 atau mungkin ada yang S2. Nah itu kan sebetulnya orang tua kita sedang berinvestasi ke kita, agar di masa depan ini anak saya punya value. Itu kuncinya Pak. Punya depan, nilai tambah. Sehingga ketika dia memasuki dunia masa depannya, itu bisa dengan mudah istilahnya dengan adanya value tersebut. Terus yang kedua, investasi itu menjawab satu tujuan. Nah, jadi tadi kan pendidikan. Betul. Sekarang tujuan. Contoh misalnya tadi, kayak orang tua kita tuh punya tujuan. Orang berinvestasi pasti ada tujuannya, Pak. Ya. Anaknya mau jadi apa sih? Ya. Kayak misalnya dia mau jadi dokter atau mau jadi ahli bahasa, itu kan dia ada kursus dan segala macam. Nah, contohnya kita nih. Itu kita berinvestasi, itu kan harus itu untuk menjawab satu tujuan kita. Contoh misalnya saya yang baru lulus terus kerja, itu kan tujuan kita 5, katakanlah 1, 2, 3 tahun kita punya tujuan mau nikah nih. Nah bener nih kan bener nih, Pak. Biaya nikah tuh ya. Biaya nikah soalnya kan nggak 1-2 juta ya Pak. Ya mungkin kalau maharnya sih segitu. Oh iya maharnya gitu ya benar. Tapi kan biaya perayaannya ini kan sewa gedung Pak, buat catering. Iya benar. Nah itu kita harus berinvestasi. Ya kita investasi dalam hal ini produk reksadana ya. Betul. Berinvestasi, katakanlah tiap bulan kita sisihkan pendapatan kita itu yang ya mungkin 1 juta atau 100.000 atau 20 atau berapapun. Nah itu nanti ketika 3 tahun bisa sebagai penambah atas biaya misalnya uang nikah. Betul. Atau misalnya kita 5 tahun ke depan tuh mau kuliah S2 yang dari S1. Nah itu kita udah investasi sehingga nanti karena dari investasi itu kan ada suatu imbal hasil yang bisa memperbesar nilai pokoknya. Kita berhenti di situ Pak, karena nanti kita akan bertanya. Kalau tadi Pak Vivin sempat bilang bahwa ada tabungan, ada investasi, bedanya apa, nanti kita bahas ke sana tuh Pak gitu. Nah kata kuncinya guys, soal investasi itu soal masa depan. Kalau soal masa lalu itu ngutang namanya. Balik lagi masih bersama gue Lutfian Iriana, host dari Mindset. Kita masih ada Pak Vivin di sini. Menyambung tadi pertanyaan yang masih akan dijawab Pak Vivin.
saat 2019 berdiri Anargia, mendapat izin dari OJK, tiba-tiba 2020 awal kita pandemi nih Pak. Tantangannya apa sih Pak yang dialami sama Anargia Pak? Berat. Udah pasti ya Pak? Udah pasti Udah kan. pasti. Jadi itu kan kita efektif 6 September Ya. 2019. Ya. Terus kita langsung bikin produk. Nah, Kan produk iya, Pak. ini kan perlu efektif dari OJK. Ya. Kita bikin 3 produk, yaitu produk reksadana pasar uang, Pasar uang. pendapatan tetap sama saham. Oke. Tiba-tiba di bulan Maret, klik, Ya, pandemi itu benar. COVID. Kuarter 1, gua hampir kuarter 2. Iya. Kita nggak bisa jualan. Itu jujur udah kayak tadinya saya berdiri jadi terbalik tuh. Jadi kayak langsung Kepala di bawah, kaki di atas gitu. iya, baru banget masuk bikin tim Iya. langsung waduh. Jadi semua bisnis plan yang saya susun Iya. dalam PT Energi ini, ya berantakan. Kayak nggak ngapa-ngapain berarti ya, hampir bisa dibilang, atau tetap ada aktivitas yang bisa masih tertolong tuh Pak waktu itu. Ya hanya aktivitasnya untuk jualan udah nggak bisa sama sekali. Jadi kita aktivitasnya hanya aktivitas operasional, keuangan dan segala macam. Oke. Jadi kita ada yang sampai 5 bulan tuh kita nggak ke kantor. Ya karena dari grup dari kantor juga gedung Iya, yang memang mewajibkan untuk kita tidak ke kantor. WFH lah ya Pak ya. WFH, work from home. Iya. Tapi memang dari situ satu hal positif Ya, yang kita dapat di luar negatifnya. Kita 2 tahun tuh nggak punya dana kolaan. ya. Nah itu adalah operasional kita yang tetap berjalan. Ya. Jadi memang dari awal pada saat kita men-setup Anorgia ini, itu karyawan semuanya memakai laptop. Ya. Jadi nggak ada PC. Ya, ya. Nah, dia bisa bekerja di Di rumah, mana aja, di mana betul, aja. betul, Jadi memang betul. saya nggak tahu tuh kepikirannya awalnya tuh begitu. Ya. Taunya pas ada pandemi, oh bener nih Iya, ternyata ya nah. keputusannya ya. Jadi memang waktu awal itu ya saya melihat bahwa perusahaan manajer investasi kan dinamis. Ya dia harusnya tidak selalu bekerja di kantor. Betul. Jadi betul. dia bisa kerja di mana aja ya. dengan jaringan yang ada. Oke. Jadi makanya semua karyawan kita pakai laptop. Ya. Jadi dari sisi operasional sih nggak ada masalah. Oke. Cuma memang kita ada masalah dari sisi dana kolaan. Ya. Jadi hampir 2 tahun itu dari 2019 sampai dengan tahun setengah kita nggak punya dana kolaan. Mau balik ke sedikit bertanya tentang apa sih Pak bedanya tabungan sama investasi secara konsep, karena sebenarnya sama-sama tujuan untuk masa depan, tapi bedanya apa nih Pak? Kenapa lebih baik atau lebih jangan ngapain gitu terhadap tabungan atau investasi gitu dibanding apa yang menjadi perbedaannya? Jadi mungkin saya tambahkan juga tuh kita PT Anarga Aset Manajemen itu dapat dana kolaan awal itu di Maret 2021. 2021. Nah itu udah mulai ada titik terang tuh, Ya, ya. walaupun masih sedikit lah. Ada yang dikerjain ya Pak ya? Ada yang dikerjain. Nah cuma masih WFH dan segala macam. Nah kalau kita bicara mengenai apa sih perbedaan tabungan sama investasi di reksadana, betul. sebetulnya gini, kalau kita punya uang terus ditabung, Ya. itu hasilnya tidak akan seberapa. Ya. Pertama, imbal hasil dari tabungan itu kecil. Bunganya kecil. Bunganya Pak? ya paling dia 2 atau 3%. Nah kalau kita punya uang 20.000, Ya. taruh di tabungan, ya katakanlah bunga 2%, sementara biaya investasi bisa 10.000. Waduh, nggak ada bunganya dong itu. Habis. Iya. Malah minus kan. Iya, malah minus, benar. Ah. Benar. Nah tapi ketika kita investasi di satu produk reksadana yang 20.000, itu katakanlah di reksadana pasar uang misalnya, Ya, ya. yang isinya adalah deposito, Ya. ada reksadana pendapatan tetap Ya. yang isinya itu adalah obligasi atau surat Obligasi, utang negara. utang negara.
Nah itu bisa dikatakan cukup aman. Ya. Kita simpan ada di reksadana pasar uang lah. Ya. Itu 20.000 itu nggak akan habis. Berkembang terus. Karena dia akan berkembang. Ya. Ya. Gitu kan. Ya. Akan berkembang. Nah, terus yang tadi yang saya sebutkan ketika kita punya satu tujuan di masa depan ya kita harus berinvestasi. Ya. Tidak cukup dengan menabung. Iya, karena kan ada inflasi ya, Pak. Iya. Nah, itu yang faktor menjadi. Nah, itu. Nah, Inflasi 5%. Nah, tadi Tahun. kalau tabungan biasa 2%. Itu aja udah nggak Udah minus. udah Setahun itu kan. minus 3% ya, Pak? Iya. Sementara kalau di reksadana pasar uang Iya. itu dia bisa imbal hasil sekitar 4-5% Iya. tanpa adanya biaya administrasi. Yes, yes. Nah, itu bisa dilihat kan kalau dia di pendapatan tetap itu imbal hasilnya sekitar 6-7%. 6-7%. Nah, itu Oke. dengan adanya inflasi 5% katakanlah ya. Iya. Itu masih plus sekitar 2-3%. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau mau digambarin lebih singkat, kalau harga nasi goreng hari ini 15.000, itu 3 tahun lagi nggak mungkin 15.000. Jadi kalau disimpan duitnya hanya 15.000, apalagi di bank yang kena bunga, terus 3 tahun lagi mau nasi goreng, itu udah nggak dapat. Jadi intinya investasi yang Pak Vivin sampaikan adalah mempertahankan nilai uang. Bukan itu ya, bukan yang kayak dukun itu ya, yang terus duitnya jadi banyak gitu. Ini enggak ya, beda ya, kita nggak ngomong ke arah sana ya. Oke. Nah, kita udah banyak ngomong nih Pak tadi tentang energia, tentang bedanya tabungan dan investasi, tentang Pak Vivin sendiri. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadikan sebuah Pak Vivin ini dan semua usahanya termasuk energia ini berkembang? Mindset apa sih Pak yang kira-kira perlu kita bangun, dan mindset seperti apa juga yang energia punya supaya memasyaratkan si obligasi agar mereka bisa lebih tahu, bisa lebih aware sama investasi? Iya, jadi memang mindset itu penting sih. Ya. Karena itu kan adalah pola pikir seseorang. Ya, ya, Dia punya mindset yang bagus atau nggak bagus. ya, ya. Nah, di dalam energi itu kita mencoba menciptakan mindset yang bagus. Ya. Dalam hal ini adalah growth mindset. Ya, itu dia. Jadi mindset yang berkembang. Ya, ya. Jadi kita harus menciptakan mindset itu untuk kita dan energia gitu. Ya, ya. Jadi kita harus selalu berkembang dengan cara belajar, kreativitas, Ya. sehingga nanti hasilnya kita bisa dapat di Ya. masa depan. Ya. Nah, mindset itu yang kita bangun dengan segala macam ya strategi yang tadi. Kita coba masuk ke pasar retail, kita Ya. kerjasama dengan aport online. Ya. Jadi Dan sponsor bola. sponsor bola, Iya. terus juga mindsetnya kreativitas dengan coba membuat suatu kreativitas di medsos. Betul. Karena kan saya melihat nih yang lagi hot ini adalah TikTok nih. Benar Pak. Joget-joget dong Pak. Iya, jadi kita bisa kayaknya kok orang bisa menghasilkan cuan dari TikTok sama YouTube. Padahal dia belanja, kalau di TikTok tuh lebih dari 20.000 loh Pak. Kenapa orang milih belanja mulu dibanding investasi ini yang memang kita harus bentuk mindset? Nah, itu yang harus kita buat, itu Iya. mindsetnya. Jadi kreatif di TikTok. Jadi kemarin tuh saya udah ngobrol-ngobrol dengan tim gimana caranya kita bisa jualan di TikTok. Iya, iya, iya. Karena kan banyak orang belanja nih. Betul Pak, betul, betul, Beli di betul. TikTok segala macam. Betul, Dia pesen. Kenapa nggak kita jualan di TikTok juga? Iya, karena kalau tabungan emas kan ada tuh Pak juga ya, Iya, sesuai iya. dengan cara investasi yang lain. Nah ini memang jadi satu tantangan tersendiri untuk semua aset manajemen terutama sih Pak Betul, sebenarnya. betul. Tapi energia mencoba menjawab tantangan ini dan nantinya berarti akan ada nih Pak kita jualan di TikTok nih berarti nih Pak. Harus. Harus. Iya. Oke, oke. Karena itu satu bentuk kreativitas. Tadi Oke. saya bilang growth mindset. Ya, ya. Jadi mindset yang berkembang terus. Jadi Iya. kita nggak bisa. Karena di dalam industri pasar modal atau industri jasa keuangan ini, Ya. itu memang dibutuhkan orang-orang yang penuh kreativitas dan inovasi. Iya. Jadi kita nggak bisa berdiam diri karena pasar itu bergerak. Iya. Salah Dan- pikiran orang kalau orang keuangan tuh biasanya nggak fleksibel gitu. Salah berarti itu Pak ya. Harusnya iya. Iya. Jadi karena pasar bergerak dan kita harus mengikuti arah pasar. Oke. Pasarnya ke kiri ya kita harus ke kiri. Oke. Kalau pasar ke kiri kita ke kanan ya jeblok kan gitu. Berarti bukan nggak mungkin ya energia akan punya aset-aset, akan punya produk-produk yang memang lebih spesifik untuk market-market tertentu berarti gitu Pak ya. Iya saat ini ya. Iya, ya, iya. rencana ke Karena itu depan. strategi yang Nah, memang iya. harus banget gitu. Karena Iya. kalau dilihat bedanya sama yang lain, kalau sama-sama aja orang juga mungkin akan Betul. jenuh gitu ya Pak Iya, ya. iya, iya. Oke, gitu. Nah, oke. Teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin saya rekap sedikit tentang apa yang sudah kita sampaikan di sini bahwa
investasi ini bukan sesuatu yang sifatnya tidak terduga. Jadi justru karena adanya investasi, kita memikirkan masa depan kebutuhan kita yang ada di akan datang gitu. Dengan apa yang kita sampaikan di sini, dengan solusi produk dan segala macam, mudah-mudahan teman-teman banyak terinspirasi dan menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga. Nah, mungkin dari Pak Vivin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman semua? Pesan saya sih sebetulnya simpel. Mari kita berinvestasi. Jangan biarkan uang kita stay di satu tempat. Jadi harus berinvestasi sehingga uang kita berkembang. Karena kita nggak tahu di masa depan kita akan jadi apa. Kita akan jadi apa, kita akan jadi seperti apa, dan kita akan ngapain di masa depan. Jadi ketika kita berinvestasi, di masa depan kita butuh dana yang tiba-tiba misalnya sakit, darurat, atau ada yang meninggal dan segala macam, hasil investasi itu bisa kita ambil untuk memenuhi yang kebutuhan yang seperti itu. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan ragu untuk berinvestasi, walaupun itu kecil. Kayak misalnya di reksadana, ya bisa sebutnya 20.000, ya 20.000. Tapi jadikan itu suatu kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Iya. Oke, Pak Vivin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, sudah mencerahkan teman-teman semua. Kata kuncinya tadi, kita harus berinvestasi. Jajan boleh, tapi jangan lupa investasi. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya dari Mindset. Gua Lutfian Iriana, Pak Vivin Firdaus, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.